Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini 29 September 2022 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Berkah dalam. Saudara, hari ini kita diajak oleh gereja kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, betapa Tuhan itu sebenarnya sangat tahu isi hati kita. Tuhan itu sangat mengenal kita satu persatu. Tapi kadang-kadang kita tidak menanggapi sapaan Tuhan. Saya kira bukan kadang-kadang ya, seringkali kita tidak menanggapi sapaan Tuhan. Kita asik dengan diri kita sendiri, atau kita asik dengan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. Kita nggak peduli lagi dengan Tuhan yang selalu mengajarkan tentang kebaikan, cinta kasih, dan semangat untuk berbagi. Apakah kalau Tuhan sudah percaya pada kita, memilih kita, apakah kita juga akan menanggapi dengan antusias? Pada kenyataannya banyak orang yang tidak menanggapi panggilan Tuhan itu dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya masih bisa ditata, masih bisa diatur, masih bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian di sana-sini. Menanggapi panggilan Tuhan memang tidak mudah. Banyak hal harus dipertimbangkan, banyak hal harus dipikirkan, dan pasti ini kalau kita merujuk pada gereja-gereja awal, justru para pengikut Kristus ini ya dikejar-kejar dan bertaruh nyawa untuk mempertahankan imannya. Meskipun sekarang pada situasi tertentu banyak orang Katolik juga merasakan itu. Mereka mengimani Kristus dan mereka dikejar-kejar untuk dibinasakan. Saudara, ketika risiko atau konsekuensi menjadi murid Kristus tidak mudah, tentu dibutuhkan keyakinan, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Kristus bahwa Dia adalah anak Allah. Seperti yang terjadi pada Natanael. Tuhan tahu dia orang yang sangat lurus, dia orang yang sangat baik, maka Tuhan mengaruniakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini dia rasakan, dia nikmati. Yaitu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, ketika kita melaksanakan sabda Tuhan, ketika kita seperti beberapa hari yang lalu tentang menjadi seperti seorang anak kecil yang jujur dan tanpa tendensi apapun, ketika itu pula sebenarnya kita bisa sangat menikmati hidup kita. Tidak dikejar-kejar, tidak kemerungsung, tidak merasa ada yang mendesak-desak untuk melakukan sesuatu. Maka saudara, mari kita memanfaatkan atau kita mempergunakan
kepercayaan Kristus, bahwa Kristus sudah memilih kita dan kita menanggapi dengan melakukan karya-karya kita kepadanya melalui sesama yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya nanti kita akan diajak untuk melihat langit yang terbuka dan juga melihat malaikat-malaikat Allah yang turun kepada anak manusia. Ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara, dalam tantangan kehidupan seperti sekarang. Maka mari kita mengupayakan agar kita menjadi orang Katolik yang bermutu, orang Katolik yang berkualitas, orang Katolik yang menanggapi sapaan Tuhan dengan perbuatan konkret kepada sesama manusia. Berkah dalam.